Audiobuku.com mempersembahkan Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya. Sebuah autobiografi yang ditulis oleh G. Dwi Payana dan Ramadan KH dan dibacakan oleh Denny Hartanto. Selamat mendengarkan. Kesulitan yang begitu lama mengungkung kita pada tahun 1984 bisa kita atasi. Setelah sekian lama menjadi pengimpor beras terbesar di dunia, berkat usaha keras, akhirnya Indonesia bersuasembada beras. Ini bukan saja membuat kita semua gembira, tetapi juga menarik perhatian dunia. Bagaimana hal itu bisa terjadi? FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, dalam memperingati ulang tahunnya yang ke-40, mengundang saya untuk berbicara di depan forum yang dihadiri oleh banyak tokoh dunia dan para ahli untuk menjelaskan apa yang telah dilakukan oleh Indonesia, sehingga kita bisa berdiri sendiri dalam soal bahan pokok yang sangat penting itu. Di negara-negara berkembang, Indonesia terpilih menjelaskan pengalamannya sebagai Presiden Indonesia. Saya diundang oleh Direktur Jenderal FAO, Mr. Edward Sauma, dari negara-negara maju, Presiden Prancis Mitterrand, terpilih untuk memaparkan pandangannya. Saya yang dianggap sebagai wakil pihak selatan dalam dialog utara-selatan berbicara di depan sidang itu lebih dari setengah jam. Waktu saya berdiri di forum itu di Roma, tanggal 14 November 1985, dunia sedang diliputi oleh berbagai ketimpangan. Lebih dari separuh produksi pangan di dunia dihasilkan di kawasan negara-negara maju yang hanya dihuni oleh sepertiga dari seluruh penduduk dunia. Tingkat produktivitas setiap hektar yang dicapai di negara-negara maju telah melampaui 2,5 kali lipat produktivitas tiap hektar di negara-negara maju yang sedang membangun. Negara-negara maju telah dapat memanfaatkan kurang lebih separuh dari lahan pertanian yang tersedia dibanding dengan hanya sepertiga di negara-negara yang sedang membangun. Keprihatinan makin mengusik perasaan kita yang terdalam. Kita ingat, di satu pihak ada negara-negara maju yang justru mengurangi produktivitas pangan mereka demi stabilitas harga. Malahan pernah memusnahkannya. Sedangkan di pihak lain, kita menyaksikan sesama umat manusia di dunia ketiga meninggal melalui kesengsaraan dan kenistaan karena kelaparan. Keadaan demikian mencerminkan tantangan besar yang masih dihadapi oleh dunia untuk meratakan pembangunan di bidang pangan khususnya dan pembangunan dunia pada umumnya. Kita harus berusaha ke arah dunia yang lebih adil dan sejahtera, yang merata bebas dari kelaparan. Saya bicara di forum itu sebagai pada hal-hal teknis pelaksanaan. Hadirin ingin mengetahuinya? Dan pengetahuan kita diperlukan oleh sejumlah negara lain. Forum itu adalah tempat dan kesempatan tukar mengenukar pengetahuan dan pengalaman. Saya jelaskan bahwa usaha kita dalam meningkatkan produksi pangan, khususnya beras, yang merupakan makanan pokok kita,
dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Tujuan kita adalah untuk secara bertahap mencapai swasembada pangan, meningkatkan mutu gizi, meningkatkan pendapatan dan tingkat hidup petani, serta mendorong perkembangan ekonomi pada umumnya. Karena memperluas lahan memerlukan dana yang besar, maka titik berat diletakkan pada usaha intensifikasi. Caranya ialah dengan menaikkan produksivitas dan produksi padi secara areal yang telah ada. Saya paparkan usaha intensifikasi itu, yakni dengan menerapkan teknologi panca usaha yang sudah dikenal di desa-desa kita. Tak kala gerakan pembangunan pertanian kita lancarkan 1,5 dasawarsa yang lalu, pada waktu itu para petani kita umumnya sangat miskin. Ditambah dengan pengetahuan yang rendah dan lahan yang sangat sempit. Mereka bukan hanya tidak mampu membeli bibit unggul, tetapi juga tidak mampu membeli pupuk dan membeli obat hama. Cara bertani yang tradisional ditambah dengan kemiskinan mengakibatkan cara mereka bertanam sama sekali tidak memberi peluang bagi peningkatan produktivitas. Karena itu, kita memutuskan suatu kebijakan nasional yang menyeluruh dan terkendali, dengan tetap membuka inisiatif dan pertanggungjawaban petani itu sendiri. Keputusan politik untuk mencurahkan perhatian pada pembangunan pertanian tercermin dengan jelas dalam penyediaan anggaran pembangunan negara kita di sektor pertanian dan irigasi, yang selama bertahun-tahun selalu mendapatkan anggaran yang sangat besar. Seperti saya yakini dan saya jelaskan pula di sidang itu, petani perlu melihat bukti-bukti yang nyata. Petani tidak puas hanya dengan mendengarkan uraian-uraian dan anjuran-anjuran. Maka kita bangun di mana petak-petak percontohan. Tidak saya sembunyikan di depan forum hambatan-hambatan yang kita alami dalam usaha ini. Tetapi saya kemukakan juga bahwa hambatan-hambatan itu kita lalui dengan penuh ketabahan. Koreksi demi koreksi kita lakukan. Sebelum kita sampai pada sistem pertanian yang mulai mantap seperti yang terasa dan kita ketahui dewasa ini. Kita patut menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada FAO dan para ahlinya, terutama pada tahap awal program intensifikasi massal dan bimbingan massal. Mereka menyertai kita dengan pandangan-pandangan dan nasihat-nasihat mereka yang berharga. Begitulah, jika dalam tahun 1969 produksi beras kita hanya mencapai 12,2 juta ton, maka dalam tahun 1984 kita mencapai lebih dari 25,8 juta ton. Di depan sidang itu, saya menyatakan bahwa sebagai ungkapan rasa syukur kita dan sebagai ungkapan simpati para petani Indonesia kepada sesama petani yang sedang bergumul dalam perjuangan memperbaiki nasib. Maka para petani Indonesia secara bergotong royong dan sukarela berhasil mengumpulkan gabah sebanyak 100.000 ton. Para petani Indonesia telah meminta kepada saya untuk menyerahkan gabah itu kepada FAO. Untuk selanjutnya diteruskan kepada saudara-saudara mereka dengan keluarganya, yang selanjutnya diteruskan kepada saudara-saudara mereka dengan keluarganya yang mengalami kelaparan di berbagai kawasan, khususnya di benua Afrika. Ini merupakan kejadian untuk pertama kalinya dunia menyaksikan bantuan antar petani.
Hadirin di forum itu menyambut gembira sumbangan para petani Indonesia itu dengan tepuk tangan. Para petani kitalah yang mendapatkan kehormatan itu. Saya bisa bayangkan betapa gembiranya seseorang yang sedang mengalami kelaparan menerima bantuan bahan makan. Begitulah pembangunan pertanian kita mencapai keberhasilannya. Dan itu merupakan kerja raksasa bangsa kita secara keseluruhan. Di forum itu, selain saya memperkenalkan lagi kepada dunia falsafah negara kita, Pancasila, saya menyerukan juga kepada negara-negara maju agar mengembangkan kebijaksanaan perdagangan internasional yang mendorong perkembangan negara-negara yang sedang membangun. Saya tekankan secara khusus mengenai pentingnya kelancaran ekspor komoditi pertanian dari negara-negara yang sedang membangun ke negara-negara industri maju. Saya katakan, negara-negara maju mempunyai tanggung jawab dan kemampuan untuk memberikan kesempatan kepada negara-negara yang sedang membangun untuk maju dalam rangka menggalakkan pembangunan ekonomi dunia yang lebih adil serta merata, daripada adu kekuatan senjata yang menjuruskan kehidupan dan kemanusiaan ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Saya katakan, lebih baik untuk dipergunakan untuk memenuhi tanggung jawab itu. Dengan begitu, akan dapatlah terwujud suatu tata hubungan dan kerjasama internasional yang mendatangkan keadilan sosial yang merata di seluruh dunia. Tujuan yang menjadi idam-idaman kita semua, idam-idaman umat manusia. Indonesia adalah salah satu negara yang bertahun-tahun lamanya menjadi pengimpor beras yang jumlahnya cukup besar, sehingga pernah mencapai angka lebih dari 2 juta ton per tahun. Dan sekarang telah dapat berswasembada. Itu bukanlah keajaiban. Itu merupakan kerja keras seluruh bangsa kita yang dilaksanakan secara ulet menurut suatu rencana pembangunan yang realistik tanpa kehilangan cita-cita masa depan. Di forum itu sempat saya jelaskan, bangsa Indonesia ingin membangun manusia Indonesia yang utuh karena kita menyadari bahwa manusia itu serba dimensi. Manusia tidak merasa utuh jika tuntutan-tuntutan rohaninya pun harus terpuaskan. Pembangunan Indonesia ingin mewujudkan kemajuan jasmani yang seimbang dengan kepuasan rohaninya. Warisan kebudayaan kita mengajarkan hal itu, yang merupakan pandangan hidup kita sebagai bangsa. Di bulan Juli 1986, Direktur Jenderal FAO, Edward Sauma, yang menyebutkan saya sebagai lambang perkembangan pertanian internasional, datang di Jakarta untuk menyerahkan penghargaan. Medali emas FAO, satu berukuran kecil dan satunya lagi berukuran besar. Berukiran timbul wajah saya dengan tulisan Presiden Soeharto Indonesia. Dan pada sisi lainnya, bergambar seorang petani yang sedang menanam padi dengan tulisan From Rice, Important to Self-Sufficiency. Medali itu dikeluarkan oleh FAO sebagai penghargaan untuk memperingati keberhasilan Indonesia di bidang pertanian, khususnya dalam mencapai swasembada pangan. Medali itu dicetak pada tahap pertama dalam jumlah yang cukup banyak dari emas, perak, dan perunggu. Pada percetakan berikutnya, medali-medali itu akan dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk membantu negara-negara yang kelaparan, serta untuk membiayai aktivitas FAO dan negara-negara yang memerlukan bantuan FAO. Hendaknya saudara bayangkan
Seseorang yang lebih dari 60 tahun ke belakang masih anak bermandi lumpur di tengah kehidupan petani di desa Kemusuk. Saat itu naik mimbar dan berbicara di depan sekian banyak ahli dan negarawan dunia. Sebagai pemimpin rakyat yang baru berhasil memecahkan persoalan yang paling besar bagi lebih dari 160 juta mulut. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.